Selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mulai persekutuan koper pada sore hari ini dengan menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Allah Bapa, kami hendak mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Sampai saat ini ya Tuhan, kami boleh ada ya Tuhan, boleh berkumpul bersama ibu-ibu ya Tuhan di GKMI Pengharapan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan kami semua ya Tuhan. Kami boleh dapat melaksanakan kegiatan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Berkati kami semua ya Tuhan sehingga kami dapat mengikutinya dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan waktu sore hari ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, saya mau pengumuman, nanti hari Sabtu itu kita tanggal 8 ya ibu-ibu, ada membuat nasi tumpeng. Itu kegiatan dari untuk merayakan HUT GKMI yang ke-100. Jadi seluruh ibu-ibu koper PGMW 1 disuruh membuat tumpeng. Nah, supaya tidak merepotkan ibu-ibu semua, membuat tumpengnya itu di rumah masing-masing, seperti itu. Pada saat membuat tumpeng itu, kita membuat video. Jadi misalnya saya kebagian bikin urap, saya membuat video. Siapa yang membuat ayam goreng, membuat video gitu. Nah, pada pas hari Sabtunya nanti, semua yang kita masak dari rumah, kita kumpulkan di gereja. Kita bertemu di gereja pada jam 11. Nanti di situ kita akan menghias tumpengnya. Tidak semua ibu-ibu karena saat ini masih dalam pandemi, jadi yang memasak itu kita putuskan pengurus aja gitu loh. Bu Yuli, saya, Bu Rita, Bu Rini, terus ada Mbak Ati,
Nah, kalau nanti ada ibu-ibu yang berkesempatan untuk hadir hari Sabtu pada jam 11 itu silahkan datang gitu untuk melihat atau untuk membantu kami menghiasnya. Tapi nggak banyak supaya kita tidak berkerumbun gitu ya. Jadi pengumuman dari saya segitu aja. Nanti uang dari membuat tumpeng ini dari koper PGMW 1 dia memberikan kepada kita gitu. Nanti sisanya kita nambahin tapi tidak boleh lebih daripada 200.000. Jadi sesuai dengan uang yang mereka berikan. Itu aja ibu-ibu pengumuman dari saya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan yang sudah saya bagi, kita menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kami silahkan ibu-ibu yang bertugas berdoa. Dimulai dari Bu Yuli ya. Oke, saya akan mengawali untuk memimpin doa pokok-pokok doa syafaat pada sore hari ini, nanti dilanjutkan dengan teman-teman yang lain. Saya akan mengucap syukur untuk pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari ibu-ibu semuanya kita akan berdoa bersama-sama. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala berkat, segala pemeliharaan, juga untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami hari demi hari hingga saat ini. Kami merasakan sungguh besar dan sungguh ajaib atas pimpinan dan berkat-berkat-Mu pada kami semuanya. Semuanya itu nyata di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan anugerah-Mu. Engkau perkenankan kami untuk menikmati hari-hari kami hingga sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat, untuk segala perlindungan dan pertolongan-Mu buat kami semuanya. Seberapa banyak dan seberapa besar mungkin pergumulan di dalam kehidupan kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya hanya di dalam pimpinan penyertaan-Mu dimanapun kami semuanya berada. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akan dilanjutkan oleh Bu Lucy, tapi kalau Bu Lucy nggak ada mungkin bisa Bu Indra dulu ya. Ganti Ibu Hana. Bapak yang surga, kami sungguh mengucap syukur jika Tuhan telah memberikan Ibu Rini di dalam komunitas kami. Kami percaya semua itu karena anugerah dan kemurahan-Mu.
Terima kasih, kami bersyukur untuk talenta yang Tuhan berikan kepada Ibu Rini, sehingga dapat mengajar kami untuk belajar memotong rambut, menyanggul rambut, supaya berguna bagi keluarga kami, khususnya ya Tuhan dalam masa pandemi ini. Kami percaya semua itu karena anugerah dan kebesaran-Mu untuk kami. Biarlah apa yang kami terima dapat kami gunakan untuk keluarga kami, sehingga kami dapat melakukan semuanya itu untuk keluarga-keluarga kami, untuk menolong teman-teman kami. Kami percaya Tuhan, karena Tuhan pakai Bu Rini untuk dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus berkati juga untuk keluarga Bu Rini, untuk Pak Aji, untuk Senja, untuk Karin, untuk Andin, dengan kesehatan, dengan sukacita, dan tetap semangat di dalam melayani. Kami percaya semua karena anugerah dan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pemulihan hamba-Mu Pendeta Edi dari sakit kebas yang dialaminya beberapa hari yang lalu. Mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau hasil CT scan, syaraf otak, paru-paru, dan jantung semua baik. Kiranya Tuhan semakin pulihkan hamba-Mu. Kalau sekarang ya Tuhan masih ada sedikit kebas yang dirasakan, kiranya Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga sembuh sempurna, dan hamba-Mu bisa melakukan aktivitas kembali seperti semula. Kiranya Tuhan mendengar doa kami Tuhan untuk kesembuhan hamba-Mu, supaya hamba-Mu ini bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kami juga bersyukur ya Tuhan, juga buat kesembuhan Mbak Yulnarti dan Mbak Ngamira yang baru sembuh dari COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong pasca COVID berikan pemulihan secara sempurna, sehingga tidak ada efek yang ditimbulkan dari COVID-19 tersebut Tuhan. Tuhan memberkati kesehatan Mbak Yul dan Mbak Amira, biarlah kedua anak-Mu ini boleh mengalami kesehatan yang semakin hari semakin baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesembuhan dari saudari Ripka, anak dari Pak Alep, yang beberapa hari yang lalu mengalami diare. Tuhan sudah pulihkan dan Tuhan juga sudah sembuhkan. Kiranya Tuhan semakin pulihkan kesehatan Ripka, sehingga Ripka boleh kembali bisa melakukan aktivitas kembali sehari-hari seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami dan terima kasih kami. Kiranya Tuhan sendiri akan terus menyempurnakan kesehatan anak-anak-Mu ini Tuhan. Semakin hari semakin baik, semakin sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih serta anugerah-Mu, sehingga kami ibu-ibu boleh bersama-sama bersekutu pada sore hari ini. Kami boleh memuji Tuhan bersama-sama, kami boleh berdoa syafaat, menaikkan pokok-pokok doa kami. Ya Tuhan, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Ibu Enita Dewi yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, yang kemarin bagian mukanya sempat kebas ya Tuhan. Dengan ini Tuhan, hamba mau berdoa ya Tuhan, untuk masa pemulihan, kiranya Engkau menolong ya Tuhan, dengan sarana obat yang saat ini dipakai. Kiranya Engkau boleh menolong ya Tuhan, memberkati obat-obatan yang diminum, baik melalui dokter yang menangani juga Tuhan, biarlah kiranya Engkau tolong ya Tuhan, sehingga Bu Eni Tuhan boleh sehat kembali seperti sedia kala ya Tuhan. Kami semua berharap dan bersandar hanya kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau adalah sumber penolong bagi kami. Kiranya Engkau angkat penyakit yang ada di diri Ibu Eni Tuhan, sehingga Engkau sendiri ya Tuhan yang boleh menyempurnakan kesehatannya Ibu Eni. Sampai juga mau berdoa ya Tuhan untuk pemulihan Ibu Hartini Suraji. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk pemulihan yang saat ini sudah dialami oleh Ibu Hartini Suraji. Biarlah kiranya Engkau Tuhan boleh terus menyempurnakan kesehatannya Tuhan, semakin hari semakin pulih kembali ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, hamba juga mau berdoa untuk Ibu Manurung. Tuhan Yesus, Engkau adalah dokter di atas segala dokter.
Kami percaya Engkau mengasihi anak-Mu Ibu Manurung yang kemarin sempat demam dan tensinya tinggi. Kiranya Tuhan Engkau boleh angkat sakit penyakit yang ada di dalam diri Ibu Manurung, sehingga Ibu Manurung ya Tuhan mendapatkan pertolongan yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Biarlah Ibu Manurung ya Tuhan boleh semakin bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa untuk Bapak Indro Hartono, Papa dari Ibu Hendra. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya pimpinan dan penyertaan-Mu khususnya untuk kesehatan Bapak Indro. Tuhan, sekalipun Bapak Indro ini ya Tuhan jauh putra-putrinya, anaknya, keluarganya, namun kami percaya Engkau yang memelihara beliau dengan luar biasa. Kiranya Engkau ya Tuhan tetap bungkus Bapak Indro ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, sehingga Bapak Indro Tuhan boleh dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala virus yang sedang mewabah saat ini ya Tuhan. Namun biarlah kiranya ya Tuhan damai sejahtera sukacita boleh ada di dalam diri Bapak Indro Hartono ya Tuhan. Hamba juga mau berdoa ya Tuhan untuk suster yang merawatnya ya Tuhan. Biarlah kiranya suster yang merawatnya juga ya Tuhan boleh merawat dengan sepenuh hati, dengan kasih dan penuh tanggung jawab. Sehingga Bapak Indro Tuhan boleh nyaman di dalam kesehariannya ya Tuhan oleh karena pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa ini ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah sebagai penyelamat dunia. Saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa kami, khususnya dalam penanganan kasus COVID. Kiranya Tuhan berperan serta dalam hal ini. Semoga pemimpin yang sudah mengadakan ataupun membuat setiap peraturan untuk setiap masyarakat bisa supaya setiap masyarakat dapat bertanggung jawab untuk tidak menjadi penyebar dalam kasus penanganan COVID ini. Kiranya Tuhan akan menolong untuk memberikan kami hikmat, akal, supaya kami melakukannya dengan bijaksana, terutama di saat ini di mana akan ada pengaturan di dalam pengaturan supaya bagi masyarakat untuk tidak berkumpul ataupun mengadakan perjalanan keluar kota. Kiranya pelarangan itu dapat dilakukan dengan baik supaya kami semua masyarakat bisa bekerja sama sehingga kasus corona terutama COVID-19 ini akan dapat tertangani dan dapat ada penurunan supaya bangsa ini terselamatkan. Tuhan akan sertai pemimpin kami, Tuhan akan sertai para petugas kesehatan supaya kami semua dapat menjalaninya dengan pertolongan dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan bangsa kami. Ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan memelihara anak-anak-Mu dari GKMI Pengharapan sampai saat ini kami sehat-sehat saja. Kami sungguh prihatin Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berada di India. Kiranya Tuhan juga melindungi mereka karena kami yakin Tuhan berjanji senantiasa menaungi, melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan yang memimpin dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu di daerah India yang sekarang ini sedang terjangkit corona dan banyak membunuh ratusan ribu orang India karena ketidaktaatan mereka Tuhan di dalam melakukan
acara keagamaan sehingga mereka tidak menjaga kesehatan mereka, dan karena itu mereka harus menderita. Begitu banyak orang yang terpaksa tidak mendapat perawatan dengan baik karena kekurangan oksigen, tidak ada dokter, rumah sakit penuh. Kasihanilah mereka Tuhan, biarlah Tuhan saja yang akan menolong mereka, dan Tuhan juga yang memberikan kepada mereka bahwa mereka harus bisa mendisiplin diri seperti kami harus melakukan protokol kesehatan di Indonesia ini. Kami bersyukur untuk pemerintah kami yang begitu mengajar rakyatnya untuk mendisiplin diri kami supaya kami tidak memperburuk pandemi ini. Hanya kami prihatin juga untuk acara keagamaan juga di Bali, biarlah mereka boleh belajar dari pengalaman orang-orang India agar anak-anakmu di Bali juga tidak menderita seperti umatmu yang ada di India. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu bagi kami semua. Kami hanya bergantung pada pertolonganmu saja, dan kami yakin Tuhan senantiasa melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu semua yang sudah berdoa. Sekarang kita lanjutkan video tutorial memotong dan menyanggul. Silahkan Bu Rita. Pada hari ini kita akan belajar untuk memotong rambut di rumah sendiri dengan cara yang simpel dan mudah ibu-ibu praktekkan. Nah, caranya kita pasang dulu capnya supaya modelnya tidak kena rambut. Kita bagi setengah telinga bagian depan kanan kiri. Bagian belakang kita akan jepit jadi satu seperti ini. Memakai jepit ibu-ibu biasa yang di rumah rambutnya kalau gerak pakai ini, jepit bebek. Untuk membuat dasar panjang rambut kita ambil kira-kira 2 cm bagian tengkuk. Untuk mendapatkan guntingan yang lurus kita tarik dengan menjepit jari telunjuk sama jari tengah. Kita jepit lurus ke arah badan kita. Kita gunting dengan tangan kita dan guntingnya lurus. Bagian pinggir kita sambung. Kalau kita tarik serong sebelah kanan, berarti nanti jatuhnya oval. Jadi kita tarik arah kanan. Kita gunting. Kita jatuhkan. Coba kita lihat. Nyambung dari tengah. Kalau tengah tadi lurus, sebelah kanan kita serong ke kanan. Sekarang sebelah kiri serong ke kiri untuk mengambil oval. Rambut yang bagian tengah, nah ini kita sambung untuk membuat ukuran rambut panjangnya.
kita jepit dengan jari telunjuk dan jari tengah. Ini penggaris untuk ukuran kita supaya lurus. Kita jatuhkan, coba kita lihat, panjang, lebih pendek. Namanya ini oval. Kita turunkan lagi kira-kira 2 cm atau 1 jari. Seperti tadi bagian tengah dulu. Ini ukurannya yang paling bawah. Ukurannya yang paling bawah yang sudah dipotong. Supaya lebih jelas ukuran yang sudah dipotong, dikasih air basah. Nah, kita turunin nih, kita lihat. Oh, ini ukurannya yang paling bawah. Seperti yang sudah kita potong pertama, ngikutin yang paling bawah yang sudah pendek. Serong, dan sampai habis. Memotong bagian samping bentuk oval. Dari belakang telinga kita ambil. Ini ukuran yang akan kita potong. Yang sudah dipotong disambung ke bagian samping. Arahnya kita di samping model dan lurus kita tarik ke sini. Arahnya seperti jarum jam 6 lurusnya ya. Ini tadi yang sudah ada ukurannya, kita sambung dengan motong lurus, tapi arah rambut kita lurus ke sini. Lalu diteruskan yang bagian berikutnya 3 kali supaya lebih rapi. Bagian sebelah kanan sama pengambilannya, 1 lapis 3 kali. Ukurannya sama dengan yang sebelah kiri. Bagian bawah kita bagi sampai bawah telinga, kita ambil lurus. Ini yang sudah kita potong, yang bawah belakang telinga sudah kita potong tadi. Kita sambung dengan yang samping. Dengan bentuknya lurus aja, tapi rambutnya menuju ke kita, ke badan kita nih. Sampai habis. Jadi kalau oval, kita ngikutin bentuk kepala, bulat seperti jarum jam, jatuhnya jadi oval. Kalau dibawa ke belakang, jatuhnya bulat, karena kita ngikutin pertumbuhan rambut. Sekarang yang kedua, kita akan memotong bentuk lurus. Sama, kita bagi di belakang telinga, depan, belakangnya, ring bawah kira-kira 2 cm atau 2 jari boleh. Cara memotongnya sama, kita di belakang model lurus, jangan miring untuk mendapatkan guntingan yang lurus. Jangan diangkat rambutnya. Kalau diangkat nanti bawahnya lebih panjang, atasnya lebih pendek. Kalau kita mau potong yang lurus, sama dengan atas sampai bagian bawah jatuhnya lurus, kita tempel ke badannya.
Dengan tarikan dan penjepitan kita potong. Sebelah kanan dan kiri tetap tidak menyerong seperti mengambil oval. Bagian tengah kita supaya tidak berubah model rambutnya, tetap kita berdiri di belakang model, jangan pindah kanan kiri ngambilnya. Ini tarik lurus, semua ditarik lurus ke belakang, semua lurus. Ini arahnya dari sini ke sini, ini ke sini, yang tengah juga ke sini, terus sampai lapis kedua, ketiga, dan keempat. Pegang, kita jepit, penjepit dengan jari. Kita agak tekan, tapi jangan tertarik kepalanya. Kita tempel di sini. Ini sebagai penggaris. Awas kegunting tangannya. Jadi kalau menggunting, ujung gunting saja, jangan seperti kertas. Sini terus, nah, habis, jangan krek terus. Kanan kiri sama, kita posisi lurus, untuk ukuran supaya kita tidak belok-belok rambutnya. Cara berdiri kita, kaki kita nggak boleh ke sana ke sini, jadi tegak lurus aja. Tarik, ini tarik. Tapi sering sekali rambut itu kan cara yang penting ini langsung digini, nggak mungkin karena dia bukan lembar kertas, dia satu-satu, jadi harus dipegang supaya lurus. Kalau kita posisinya ke belakang semua, rambutnya akan lurus. Pendek juga sama, misalnya mau bikin bob, kita di belakang terus, ini ditarik ke sini, ini ditarik ke setengah terus semua. Kalau mau panjang depan, dia ke belakang. Akhirnya nanti kalau dijatuhin dia lebih panjang, karena pertumbuhan rambut mengikuti bulatan kepala. Yang samping tadi karena sudah oval berarti sudah pendek, tinggal merapikan aja. Supaya tahu rapi apa tidak, paling depan dibawa ke belakang. Dengan hati-hati untuk menyisirnya supaya kepalanya tidak sakit. Sebelah kanan dibawa ke kiri, disamakan, dirapikan, yang tidak rapi dibuat. Sebelah kiri ditarik ke kanan. Sedikit sekali. Kalau misalnya pakai poni, kita ngambilnya nih, di tengah alis, bentuknya segitiga ke sini, segitiga. Nah, kalau sudah segitiga berarti ini bagian poni. Mengambil poni supaya tidak kependekan harus di bawah alis atau tengah hidung. Di bawah alis atau tengah hidung kalau tidak mau pendek. Tapi kalau anak-anak pas alis, itu pun cara mengambilnya tidak boleh menunduk. Kalau orangnya menunduk, selesai jadinya segini, karena rambutnya dia turun.
posisi kepala lurus tetap. Anak-anak sering ibu-ibu kalau motong tahu-tahu habis segini, padahal perasaan ngambilnya ini, anaknya suruh nunduk gitu. Taunya anaknya nangis karena habis poninya. Jadi anaknya tidak boleh menunduk, atau orang dewasa pun tidak usah menunduk, merem aja. Nah, kita bawa ke sini. Memang kalau motong poni jangan dilepas dari jari kita, nanti ada yang alisnya hilang, bulu matanya hilang, ya kan? Jadi harus ditahan. Ditahannya pakai tangan kita. Ini kita jepit lebih panjang dulu daripada kependekan, sehidung kita potong. Nah, akhirnya kita lepas. Oh, kurang pendek. Berarti tadi kalau sehidung segitu, dikit lagi kita naikin. Caranya ini untuk menggaris ukurannya. Untuk pemotongan lurus dan oval sampai di sini bisa dipraktekkan di rumah. Mumpung pandemi, salah-salah sedikit tidak apa-apa karena jarang keluar rumah. Cukup sekian untuk cara memotong rambut oval dan rata. Kita mau belajar membuat sanggul yang sederhana. Ini sebelum model disanggul, wajahnya memang sudah cantik. Tunggu kalau setelah disanggul berubah menjadi, yuk kita ikuti. Untuk rambut yang ada poninya nggak harus dibuang, poni biarkan saja. Kalau yang sanggul-sanggul modern ini nanti tinggal disasak sedikit di hairspray. Sekarang yang kita kerjakan yang paling belakang dulu, kita bagi menjadi 3. Di bawah telinga, lurus telinga, bagi 2 ya. Yang bagian belakang dibagi 2. Kita ikat yang paling bawah, kita kasih jepit di tengah. Kita masukkan ke sini. Pelan-pelan, tancap. Jadi nanti kalau buka tinggal tarik, jepitannya sudah lepas. Kita sasak sedikit supaya dia agak naik. Nyasaknya tekan, ambil tekan, ambil tekan. Kalau rambutnya halus, harus di hairspray sedikit supaya dia tidak licin. Tapi kalau rambutnya model ini tidak licin, jadi biar tidak banyak-banyak hairspray, tidak usah di hairspray dulu,
diratain dulu, dirapikan, baru di hairspray nanti untuk finishingnya. Dirapikan. Nih, yang sedikit dibuat nutup karet supaya tidak kelihatan. Kanan dan kiri. Dari atas kita semat sebelah kiri, untuk yang bagian belakang kita gunakan harnet. Untuk pemakaian harnet kita jepit, kita sangkutin di sini, nah, kita tutup di sini. Kita bungkus. Kita semat. Yang sebelah sini. Kita semat lagi. Kalau mau tinggi, itu tinggi.
Terima kasih Bu Rini, semoga ibu-ibu bisa mempraktekannya. Tadi saya sudah mempraktekkan rambut Brenda, kayaknya agak bisa sih, lumayan sederhana gitu loh. Videonya jangan dihapus ya, disimpenin. Terima kasih. Sebelum kita menutup doa, kami minta Bu Rita menutup persekutuan kita pada sore hari ini. Kami serahkan Bu Rita nutup dalam doa. Ya, shalom ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingin sedikit cerita dan sangat berterima kasih kepada seluruh jemaat GKMI Pengharapan, khususnya Ibu Koper di tempat ini. Bersyukur untuk Pak Edi yang sudah sembuh dan dari kemarin malam sudah sembuh total. Tuhan mengirim anaknya untuk memijat Pak Edi dan Tuhan total sembuh. Terima kasih untuk dukungan doa dan perhatian dari semua ibu-ibu Koper dan seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Ya, mari kita akan akhiri ibadah Koper sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur sore hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah Koper. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang sungguh berharga di mata-Mu. Engkau menciptakan kami sungguh sempurna, lengkap dengan talenta-talenta istimewa yang Tuhan percayakan buat kami. Dan sore hari ini kami boleh bersama-sama belajar bagaimana kami menghias rambut kami menata untuk kecantikan jasmani kami. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar melalui talenta-talenta istimewa yang Tuhan percayakan buat kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami boleh memberkati perempuan-perempuan yang ada di sekitar kami. Kiranya setiap kami boleh bersyukur kepada Tuhan dan semua talenta yang kami miliki kami pergunakan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan yang memperlengkapi kami dan kami boleh memakai talenta itu, kami boleh mengembangkan untuk menjadi berkat bagi perempuan-perempuan di sekitar kami. Tuhan, kami saat ini berdoa untuk Ibu Yuli, untuk Ibu Hana, Ibu Priskila, Ibu Ati, Ibu Retno, untuk Oma Dani, untuk Ibu Indriati, Ibu Rini, Ibu Wanda, Mbak Dwi, untuk Ibu Sunaryati, Ibu Ruth, Ibu Liana, Ibu Melisa. Kami berdoa untuk Ibu Monik, berdoa untuk Mbak Ratmi, Ibu Linda, Ibu Lidiatin, Ibu Lucy, Ibu Sani, dan Ibu Erni. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat kesehatan dalam setiap hal yang mereka lakukan. Tuhan menolong, memimpin, membuat berhasil dari setiap pekerjaan, pelayanan yang mereka lakukan. Tuhan berkati suami, anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit mereka ya Tuhan. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dilindungi, dijauhkan dari segala macam sakit penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, dan dijauhkan dari mara bahaya serta kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu. Kiranya kuasa perlindungan Tuhan sempurna buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita tutup doa persekutuan kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.